Tuhan yang menopang saya. Jadi ya udahlah Tuhan, saya mau ambil janji iman untuk melayanimu sepenuhnya. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Mengalami penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan ini yang membawa kita semakin diajak untuk mengenal Tuhan semakin lebih dalam lagi, adalah sesuatu yang indah dan luar biasa. Dan itu yang dialami tamu saya saat ini. Kita langsung ngobrol dengan Ferdian. Shalom Ferdi. Shalom. Luar biasa nih, tamu saya yang satu ini jauh-jauh datang dari Jakarta ya. Dikirim ke sini khusus ekspres gitu ya. Tapi aslinya sebenarnya saya asli dari Boyolali sebenarnya. Boyolali deket sebenarnya iya, ya dari sini ya. Iya, terus betul. Bisa sampai ke sana, panjang kisahnya iya, ya. Betul. Ferdi lahir dari keluarga yang sudah mengenal Yesus. Sudah, puji Tuhan sudah mengenal Yesus. Kemudian tapi di gereja lama gitu ya. Terus baru mengenal keluarga Allah di tahun 2023 seperti itu. Nah, untuk perjalanannya, kalau untuk masa kecil gitu ya, kita sebagai mungkin anak-anak milenial gitu ya, mengikuti perkembangan zaman ataupun hanya mengikuti orang tua aja untuk ibadah. Jadi sekedarnya aja sekedar gitu. Ya follow aja lah ya, follow orang tua aja gitu ya. Hanya follower, belum ada pelayanan. Sampai di KTP, tapi cuman sekedar KTP. Sekedar KTP aja. Jadi mengenal Yesus yang ya gitu. Sudahlah. Ya setiap hari Minggu ke gereja. Yang penting gitu menggugurkan tugas untuk ya setiap hari Minggu ke gereja gitu. Wajib lapor ya. Wajib lapor, absen. Oke. Nah, terus kejadian ada peristiwa apa nih yang membuat Ferdi kemudian oke, aku mau lebih nih kenal Tuhan nih gitu. Pasti mau sungguh-sungguh nih gitu. Apa sih? Ada kejadian yang harus luar diapain biasa. dulu sih. Harus diapain dulu gitu ya. Nah, waktu zaman kuliah, saya kan kuliah di Semarang. Dan waktu itu ada orientasi mahasiswa baru. Kebetulan Ferdi itu sebagai panitia gitu. Kita ada di salah satu daerah, yaitu di Bandungan ya waktu itu. Kita secara panitia nggak tidur 2 hari nih. Wow. Nah, nggak tidur 2 hari untuk prepare untuk supaya mahasiswa baru ini bisa ke handle semua seperti itu. Supaya acara berjalan lancar seperti itu. Nah, waktu itu pagi setelah malam itu kan kita begadang gitu ya 2 hari itu. Pagi itu saya pulang bersama teman-teman rombongan kayak gitu. Terus di tengah perjalanan saya naik motor sendiri. Itu dalam kondisi yang lelah pasti. Lelah, ngantuk. Jadi kayak tiba-tiba tuh mata tuh merem sendiri di jalan gitu. Iya, gitu merem sendiri tiba-tiba terpleset. Waktu itu di tanjakan turunan kayak gitu. Tiba-tiba. Lokasi Bandungan kan ya pegunungan. Seperti itu. Nah, saya kepleset. Teman-teman saya melihat tuh saya terpental ke kanan. Dan itu di bawah tuh ada truk. Terus tiba-tiba tuh kayak balik lagi ke kiri, kayak terpental ke kiri gitu. Nah, dalam bayangan saya itu kayak ada tangan Tuhan Yesus kayak gitu yang membuat saya untuk ngelempar ke kiri. Dan saat itu teman-teman saya melihat tuh saya terpentalnya ke kanan. Dan itu ada truk di depan saya waktu itu. Nah, saat itu tiba-tiba saya juga masih bisa berdiri dan bisa melanjutkan perjalanan sampai Semarang. Wow. Jadi terbuat dari apakah ini? Nah, makanya itu luar biasa sekali Tuhan. Nah, jadi setelah terpental-pental itu kamu masih bisa melanjutkan perjalanan sampai di Semarang dengan motor sampai di Semarang. Iya gitu. Dan saat itu saya cuma melihat kayak ada tangan Tuhan yang menopang saya. Jadi ya udahlah Tuhan, saya mau ambil janji iman untuk melayanimu sepenuhnya. Nah, dari situ saya mulai ikut pelayanan. Dari dulu sama sekali saya nggak tahu tuh pelayanan itu seperti apa, tapi dari situ tuh Tuhan udah mengubah saya untuk ya kamu harus taat seperti itu. Ada dorongan untuk itu. Dimulai dari pelayanan apa waktu itu, Fred? Waktu itu saya lebih ke pembaca Mazmur atau firman seperti itu di gereja lama. Dari situ ya. Dari situ terus kepemudaan juga saya juga hadir. Terus saya aktif di dewan ya, di anggota dewan, mewakili anggota anak muda seperti itu sih. Apa sih yang membuat Ferdi waktu itu ya kemudian dalam perjalanan spiritual gitu ya, perjalanan rohani itu sampai ke GBI Keluarga Allah? Aduh, Keluarga Allah itu
panjang sih ceritanya ya. Oke. Kita punya waktu 2 hari nih. Oh, 2 hari lumayan ya. Saya nginep di sini. Kayak tadi 2 hari. Gimana ceritanya tuh? Nah, waktu itu kan saya ada komunitas Childhood Cancer Care gitu ya, di Rumah Sakit Dr. Muardi peduli dengan anak kanker. Gitu. Saya dari Semarang tuh pokoknya bolak-balik 1 minggu karena saya di divisi fundraising untuk penggalangan dana seperti itu. Nah, teman-teman saya kebetulan banyak Kristen juga, terus mengajak ayo ibadah yuk ke sini ke keluarga Allah gitu. Nah, saya ke keluarga Allah, kebetulan keluarga saya juga sudah mengenal keluarga Allah, tapi kita ke sini cuma kayak KKR 10 hari, ada event-event besar, event-event khusus baru ke sini. Terus seringnya malah sama teman-teman komunitas gitu ya. Teman-teman komunitas ke sini, ayo hari Minggu kan setelah kita certi, habis nyari dana di CFD baru kita ke sini ke keluarga Allah. Gitu. Nah, dari keluarga Allah kok lumayan ini ya, dapat deep-nya, kemudian kok wah ternyata gereja tuh banyak macamnya ya gitu. Nah, baru di sini mulai belajar dan tiba-tiba puji Tuhan bisa bahasa roh. Padahal saya sebelumnya nggak bisa bahasa roh gitu. Jadi dapat karunia bahasa roh di sini gereja keluarga Allah Solo ini. Terus ada satu ketika yang benar-benar kayak menguatkan saya gitu ya Bu ya. Waktu itu di tahun 2017 itu saya dan keluarga saya tuh ikut acara yang namanya KKR 10 hari waktu itu. Ada hamba Tuhan dari Medan waktu itu yang bagi yang sakit saatnya tumpang tangan bakal disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus seperti itu. Nah, saya cuma tumpang tangan di nenek saya waktu itu. Di tribun kan ya kita duduknya, saya di atas, nenek saya di bawah. Saya tumpang tangan, Tuhan kau sembuhkan penyakit yang ada di nenek saya. Waktu itu kan katarak gitu ya. Tiba-tiba waktu saya penyembahan, saya bahasa roh, tiba-tiba mata nenek saya itu kayak seperti keluar api gitu. Dalam penglihatan saya. Jadi kamu ngelihatnya ada? Iya, keluar api. Terus saya cuma tumpang tangan. Setelah itu ya kita cuma nangis aja. Tiba-tiba ada sosok bapak-bapak datang ke saya. Bapak-bapak datang ke saya kayak, Mas, saya tadi lihat kamu loh, kamu nyembuhin nenek kamu kayak gitu. Loh kok bisa tahu gitu saya. Terus beliau tuh ngasih ayat ke saya. Itu 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, dari situ kayak ayat apa ini? Saya belum tahu seperti itu. Nah, tiba-tiba setelah saya sebelumnya nggak rajin baca Alkitab gitu ya? Enggak, jujur ya. Jadi waktu dapat ayat itu jadi kayak apa ini nih, buat gitu. apa ayat ini gitu kan. Tiba-tiba setelah saya baca dari handphone gitu kan, tiba-tiba sosok itu hilang. Sampai saat ini saya nggak tahu itu siapa. Jadi hilangnya tuh maksudnya ya kamu berpikirnya dia di tengah kerumunan. Iya, tengah kerumunan terus tiba-tiba hilang. Pergi kemana nggak tahu. Dan sampai saat ini nggak pernah ketemu lagi sama bapak-bapak itu. Iya, nggak pernah ketemu lagi. Nah, dari situ dari 2017 itu kayak ya nama juga anak kuliahan ya zaman itu kan kayak apaan sih ini, jadi melupakan ini semua gitu. Sampai saya kembali ke gereja lama saya seperti itu. Kembali ke aktivitas sebelumnya karena nggak tahu ini buat apa seperti itu. Jadi nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada yang gimana. Padahal ngelihat tadi dari matanya nenek itu udah keluar api segala macam. Apa sih perasaannya waktu itu? Ya kayak nenek itu nggak mau dioperasi sampai pulang-pulang itu kita cek. Dan ternyata itu udah nggak sakit. Oh. Iya. Jadi setelah KKR itu, kamu doakan nenek. Terus kita cek di rumah sakit karena kata dokternya nggak perlu operasi lagi. Jadi kataraknya udah hilang beneran. Iya, betul. Bener-bener disembuhkan. Iya, betul. Oh, wow. Jadi artinya siapapun bisa ya mendoakan orang lain karena waktu itu kan bukan pendeta yang tumpang tangan, tapi Ferdi sendiri tumpang tangan ke nenek. Iya, betul. Dengan iman aja gitu ya. Dengan iman aja. Bahwa ya sembuh gitu. Sembuh, dan puji Tuhan sampai sekarang pun juga luar biasa masih beraktivitas seperti semula. Normal. Nenek saya juga masih bisa nonton YouTube terus terus melihat
lebih suka ke Pastor Nita, khotbah Pastor Hmm. Nita, Pastor Obaja seperti itu di YouTube. Terus ibadah mengingatkan, oh ya ibadah ya. Terus kegiatan-kegiatan, oh ini nanti di Gereja Keluarga Allah Solo nih ada ini, aku mau ikut deh. Masih seperti itu, masih usianya sudah di 76 tahun. 76, wow. Ya, Tapi masih aktif. masih aktif. Oh, Masih pelayanan choir juga. oh ya? Iya, Oh wow. Jadi luar biasa juga ya Iya. neneknya ya. yes betul. Betul luar biasa. Nah, setelah kejadian itu sebenarnya Ferdi tidak lantas kemudian bergereja di Keluarga Iya Allah ya. belum. Nah, apa sih yang membuat kemudian Ferdi ini datang lagi Datang ke lagi. Keluarga Allah? Iya. Apakah karena ada event lagi gitu? Atau apa nih? Nah kalau waktu dari 2017 itu kan kayak saya udah ya udahlah, saya balik ke gereja lama ya, bergereja ke gereja lama, terus pelayanan di gereja yang lama, terus tiba-tiba 2019 saya pindah ke Jakarta nih. Nah setelah 2019 ternyata COVID tuh 2020 Oh Saudara benar, satu, benar, benar. kita tidak boleh kemana-mana lagi dan kita nggak boleh pulang ke Solo, ke Boyolali pun nggak boleh. Nggak bisa Nggak ya, bisa. aktivitas terbatas ya. Aktivitas terbatas, terus kita kan cuma bisa ibadah online, terus Betul. bisa nonton YouTube. Nah dari situ kita Ferdi tuh lihat aktif di Pastor Nita Setiawan di sosmednya, selalu melihat kegerakan-kegerakan kita sebagai jemaat tuh harus seperti apa. Nah dari situ di tahun 2023 itu kan udah mulai onset ibadah, saya mulai kembali mencoba ibadah lagi di Keluarga Allah Jakarta. Nah waktu itu saya ibadah di Keluarga Allah Jakarta, mengikuti ibadah waktu itu, tiba-tiba waktu itu ada iklan Unlimited Conference 2023, acara tahunan GB Keluarga Allah. Waktu itu saya di bulan Agustus kalau nggak salah. Nah tiba-tiba ada iklan itu, ada suruh scan QR, harus bayar senilai 600 berapa waktu itu. Saya tiba-tiba scan itu dan bayar. Padahal saya belum tahu nih dapat izin dari kantor, belum. Beli tiket akomodasi juga belum, penginapan juga sama sekali belum terpikirkan. Tiba-tiba tangan saya itu udah digerakin sendiri untuk pay itu, untuk membayar Unlimited Conference itu. Saya bingung, ini acara apa ya? Saya belum tahu ini acara seperti apa. Saya tahu kalau conference ya paling seminar seperti itu. Nah tiba-tiba saya udah bayar, mau nggak mau saya harus ikut dong. Mau nggak mau saya harus ikut, dan akhirnya saya hari Seninnya tuh izin sama atasan saya. Baru mengajukan setelah saya bayar ini. Hamin berapa minggu nggak ada, hamin 2 minggu nggak ada, seminggu hamin seminggu. Cukup mepet ya. Sangat mepet. Biasanya kita izin tuh kan paling nggak 1 bulan sebelumnya. Tapi saya izin 1 minggu sebelumnya tuh untuk ikut UC ini 2023. Terus akhirnya dapat izin, baru saya berangkat ke Solo. Dan itu penyertaan Tuhan luar biasa sih. Kalau gimana nih? Karena saya biasanya izin kan harusnya sebulan ya Bu ya. Nah kita dikasih waktu itu seminggu ya, itu buat izin itu luar biasa. Dapat izin untuk 4 hari itu lumayan luar biasa sih. Jadi izin 4 hari cuti, tidak hadir bekerja gitu ya. Nggak hadir bekerja, luar biasa sih. Dalam waktu yang hanya seminggu. Seminggu itu kalau bukan Tuhan nggak bisa kita bisa izin segitunya. Emang Tuhan yang nuntun untuk kamu datang ke sini, ikut Unlimited Conference di sini. Gitu. Dan nggak sampai di situ Bu. Jadi kayak setelah sampai Solo, saya ternyata salah jadwal. Jadi saya nyampe Bandara Solo itu di hari kalau nggak Selasa gitu ya. Selasa nyampe, ternyata Selasa itu udah mulai ini udah mulai KKR. KKR hari pertama tuh waktu itu. KKR hari pertama udah mulai. Saya dari bandara itu jam 5 sore. Jam 6 sore. Oh, jam 6 sore. Ya betul. Karena KKR-nya mulainya jam 6 loh. Iya, jam 6 sore. Jadi udah telat. Saya udah salah jadwal kayak nyampe gereja. Terus tiba-tiba saya naik BST atau apa itu ya, kendaraan umum. Iya. Bus ya, dari Trans Solo. Karena pikir saya masih bisa jalan-jalan dulu kan, masih besok acaranya. Ternyata udah di hari H itu ternyata. Udah di bis tuh sambil ngelihat
live streamingnya, udah penampilan ini gitu. Nah sampai di hotel itu jam 7, hotel jam 7, terus saya langsung ke Keluarga Allah, itu tuh udah penuh sampai luar itu. Pasti dong ya, acara udah mulai Iya, sejam. udah sampai luar, terus saya cuma imani sama Tuhan, bilang, pokoknya saya pengen ada di dalam. Jadi kamu berdoa nih? Berdoa sama Tuhan, saya pengen ada di dalam. Ya saya nggak peduli orang-orang udah sampai di luar, saya nekat ke dalam, Bu. Saya berdiri. Entah berdiri mau harus lesehan di bawah, gitu. Saya nggak peduli. Pokoknya pengen di dalam. Pengen mengikuti Yusi itu, karena saya melihat ya saya udah bayar harga nih, nggak mau ketinggalan. Betul. Sesi apapun gitu. Sayang banget ya, udah sampai di sini. Udah sampai Solo gitu ya dari Jakarta. Akhirnya saya ke dalam. Saya cuma berdiri di samping toilet waktu itu, yang di tangga itu, Bu, di atas itu, samping toilet. Terus ada bapak-bapak di samping saya, mas-mas kosong bangkunya, luar biasa banget sih. Saya langsung dapat satu tempat duduk dan itu best view banget, Bu, pas di tengah banget itu. Kayak, udahlah Tuhan udah yang atur. Kalau kita yang udah mau bayar harga, pasti Tuhan pasti mengarahkan semuanya itu sesuai dengan tuntunannya. Amin, betul. Luar biasa. Itu pengalaman Unlimited Conference pertama kali. Saat itu juga, setelah itu selama mengikuti sesi itu, selain itu juga saya sambil kerja, Bu. Jujur kan, saya di event, saya sambil kerja. Pokoknya saya bawa laptop di dalam. Jadi saya bawa sambil laptop, ikut sambil kerja. Jadi layar sebelah saya itu nyatet firman, apa yang didapat. Sebelahnya itu approval. Pak, ini approval desain ya, Pak, ini ya. Kan saya tim saya kan approvalnya ke saya semua. Jadi saya sambil approve sambil catat. Kadang kalau kita di link event, saya harus keluar. Oh ya Bu, ini harga dari purchasing perusahaan kan pasti nanya. Oh ya, ini harganya segini. Gitu. Puji Tuhan, malah dapat double favor waktu itu. Jadi di sini saya banyak dapat project deal di sini, di UC. Justru pada saat kamu tidak di tempat mengikuti Unlimited Conference, justru ada banyak dealing project. Yes, betul. Wow, keren. Ya, jadi Tuhan kasih berkat setelah kamu bayar harga kan? Yes, amin. Gitu. Selain itu juga ketemu dengan KKS saya kebetulan. Saya dulu nggak tahu KKS itu apa. Nah, saya dikenalin sama KKS saya, diarahkan ketua kelompok sel itu. Baru di bulan berikutnya Oktober 2023 saya baptis selam di Keluarga Allah Jakarta. Jadi mulailah memateraikan diri. Oke, saya anaknya Tuhan, saya ikut Tuhan Yesus, jadikan Tuhan Yesus juru selamat saya gitu. Amin gitu. Jadi baptis selam di situ. Jadi udah sah dulu gitu ya. Di Keluarga Allah waktu itu Oktober 2023. Terus baru join pelayanan di Januari 2024 sebagai event organizer di situ. Terus pelayanan sampai sekarang. Puji Tuhan sampai sekarang. Ditambahkan lagi pelayanannya. Ditambahkan lagi sama Tuhan. Dan luar biasanya dari pelayanan itu, di UC berikutnya 2024 saya malah jadi panitia. Iya. Puji Tuhan dikasih kesempatan Tuhan untuk jadi panitia. Waktu itu saya handle pelayan sebagai LO, liaison officer, untuk pengisi acara, mulai dari Andy Ambarita, kemudian Michael Panjaitan, sampai Symphony Worship, dari kedatangan sampai di Solo sampai pulang lagi. Jadi handle itu semua, mereka semua yang mendampingi pengisi acara. Gitu. Wow. Terus di bawah Tuhan makin lebih lagi ya. Terus sampai Ferdi bisa masuk di STT El Shaddai. Nah, gimana ceritanya nih? Kalau STT El Shaddai itu waktu itu saya masih dengan yang sama kayak Yusi. Tiba-tiba ada iklan Solo Bermazmur. Nah, itu tiba-tiba saya juga sama, beli tiket. Karena saya juga belum dapat izin. Tiba-tiba beli tiket, ikut Solo Bermazmur, terus saya izin lagi juga dadakan kan waktu itu dadakan juga. Akhirnya ke sini nih, Bu. Ke Solo lagi nih. Setelah UC 2024 ke sini, waktu itu kalau bulan Maret kalau nggak April ya. 2024. Nah, dari situ tiba-tiba dalam pujian penyembahan saya kayak melihat Tuhan Yesus dan Alkitab di depan saya gitu. Saya cuma nanya ke Tuhan,
Tuhan berarti saya harus banyak baca Alkitab lagi ya, mungkin masih banyak nakalnya gitu. Kata Tuhan, bukan. Terus apa Tuhan gitu. Nah setelah itu saya masih ada tanya-tanya tuh. Terus tiba-tiba teman-teman after dari Solo Bermazmur, kita mengikuti Miracle Night Worship. Nah Miracle Night Worship itu tiba-tiba Alkitab yang sama saya lihat sebelumnya itu ada di layar, dan waktu itu pengkhotbahnya ada Pak Ubaja gitu. Nah beliau mengatakan, saya ini udah 75 tahun ya, udah di atas 70 tahun gitu. Saya dari pelayan dari pagi sampai malam seperti ini, dini hari besok pagi saya masih pelayanan UMAS waktu itu. Kayak ditampar itu, Pak Ubaja aja 70 tahun masih pelayanannya sampai pagi kayak gini. Ya kamu harus bayar harga, kamu harus kuliah teologi. Kata Tuhan bilang seperti itu. Waduh, kok saya pulang dari Solo Bermazmur kayak ada PR ya gitu. Pulang ke Jakarta kayak ada PR. Aduh, harus kuliah teologi, mendalami Alkitab. Saya nggak ada basic sama sekali, kayak apaan sih itu, dapat PR lagi nih. Nah singkat cerita, saya sampai Jakarta. Saya sebenarnya mau kuliah S2-nya sekuler gitu, sekuler. Saya pengen ambil komunikasi gitu. Nah, saat saya mencari data-data itu untuk kuliah sekuler itu, komunikasi, malah sama sekali data itu ketutup gitu. Tapi maksudnya ketutup? Kayak nggak dikasih jalan. Kayak nggak ketemu-ketemu. Kayak nggak ketemu-ketemu. Gitu. Padahal cuma pendaftaran doang gitu ya. Kayak pendaftaran doang itu kayak susah banget gitu. Tiba-tiba ada waktu dari STT juga, Kak Hana WhatsApp, Pak ini persyaratan untuk kuliah S2 ya gitu, kuliah ini. Nah tiba-tiba saya ngomong sama SGD saya juga itu di Jakarta, tim leader pelayanan gitu. Saya tanya, ya udah kamu daftar aja, nih saya kasih surat rekomendasi. Kan waktu itu perlu surat rekomendasi kan ya. Tiba-tiba berkas satu-satu dari ini akta baptis, terus ini pelayanan semuanya. Loh kok udah lengkap tiba-tiba. Terus waktu itu saya masih delay dulu seminggu nih. Delay seminggu. Terus waktu itu pacar saya cuma bilang, udah kirim aja, keterima nggak keterima ya udah kirim aja gitu ke Solo. Akhirnya saya memutuskan untuk mengirimkannya ke Solo. Tiba-tiba Kak Hana WhatsApp lagi, ya berkas sudah diterima. Waktu itu langsung tes interview sama Pak Durman waktu itu. Dari situ udah tiba-tiba ya udah kuliah aja gitu Bu. Keterima kuliah aja gitu. Nah, ini mau ngapain sih sebenarnya kuliah STT kan masih bingung. Tapi ya saya mencoba untuk taat aja, mengikuti apa yang Tuhan gerakkan untuk saya, seperti itu. Tapi setelah masuk luar biasa sih, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, pendalaman yang mungkin dulu baca Alkitabnya cuma ya udah baca aja, tapi sekarang kita harus lebih mendalami lagi, harus tahu kondisi situasi saat itu, saat terjadinya. Benar-benar kayak yang apa sih maksudnya dari ayat ini tuh dicari gitu ya, bukan sekedar dibaca saja gitu ya. Harus di breakdown semuanya. Nah kalau dulu kan baca Alkitab paling ya udahlah 2-3 kali udah, tapi nggak dapat intinya. Tapi sekarang tuh lebih ke pendalamannya, harus disesuaikan. Oh ya kondisinya seperti apa zaman dulu, terus kondisi masyarakatnya seperti apa kondisinya saat itu. Gitu sih, luar biasa banget sih Bu. Jadi kesimpulannya apa nih dari awal sampai akhir ini, apa sih yang Ferdi dapatkan gitu yang bisa dibagi nih mungkin sama kita? Ya. Kalau saya sih mencoba mengikuti tuntunan Tuhan sih Bu. Setiap orang, setiap pribadi itu punya talenta masing-masing. Kalau Ferdi sendiri, puji Tuhan juga bisa melihat dalam roh, puji Tuhan dikasih karunia seperti itu. Bahasa roh juga puji Tuhan bisa mencoba mengikuti tuntunan Tuhan aja. Tuhan bilang A, ya kita harus A. Kayak tadi 2017 kan Ferdi sudah disuruh taat nih untuk belajar ini, tapi menolak. Tapi ujung-ujungnya Ferdi dibalikin lagi di 2023 sekitar 6 tahun untuk kembali ke gereja ini. Nah selama 6 tahun jujur nyesel sih Bu, gak mengikuti dari 2017 gitu. Makanya saat ini yang bisa saya lakukan, Ferdi lakukan, mencoba mengikuti dengan taat. Karena taat dan bayar harga itu luar biasa susah ya gitu. Nah betul. Makanya kita apalagi masih berjuang ya. Iya berjuang mengikuti tuntunan Tuhan, pasti semua jalan pasti akan dibukakan kalau itu udah benar-benar dari Tuhan.
Jadi sih. harus rencana kita harus sejalan dengan rencana Tuhan Betul. dulu. Banyak Supaya konfirmasi ke semuanya Tuhan. juga bisa baik, Yes, betul. endingnya juga baik Yes, gitu. amin. Jadi Finish strong. finish strong, finish well. Amin. Oh, luar biasa. Luar biasa kesaksian kisah pengalamannya Ferdi ya. Jadi jangan ditunda intinya gitu Iya, ya. jangan ditunda. Harus kalau misalkan Tuhan minta sekarang harus. Sekarang lakukan aja Yes, gitu betul. ya. 6 tahun itu Lumayan wasting time juga. buang-buang waktu kayaknya Iya. nih, kenapa nggak dulu-dulu sih Iya, gitu kan betul. ya. Ya, puji Tuhan. Dan apa yang Ferdi ceritakan nih saya yakin bisa menginspirasi terutama anak-anak muda yang mungkin menyaksikan acara Yes. kita ini, bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja kok gitu. Yes, amin. Bahkan doa yang sederhana yang kita naikkan itu ternyata juga Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan. Amin. Yang Ferdi alami seperti itu. Dan tuntunan Tuhan membawa kita semakin hari semakin lebih berkualitas gitu nggak sih? Gitu. Oke. Terima kasih Ferdi sudah hadir di sini, sudah banyak berbagi kisah yang luar biasa. Nah pemirsa, dari pengalaman Ferdian kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin di antara pemirsa saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan, mungkin di dalam keuangan, mungkin di dalam kesehatan, di dalam keluarga, dan apapun permasalahanmu. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun, Tuhan akan selalu menolong ketika kita percaya. Tetap berdoa, tetap datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Hadiri kegiatan-kegiatan gereja yang pasti akan menguatkan iman kita dan membuat kita semakin teguh dalam kehidupan ini. Sampai di sini Sona Mujizat kita kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan kisah yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.